Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo anak-anak semua, kembali lagi bertemu pada Mister pada video pesantren kilat kita di bulan Ramadan ini. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita bisa meneruskan puasa sampai waktu azan maghrib. Nah, kali ini Mister akan membahas tentang salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang udah baca tadi di cover pembukaannya? Ya, hari ini kita akan membahas tentang birrul walidain. Jadi ada yang udah tahu belum apa itu birrul walidain? Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya birrul walidain. Tapi sebelum itu, Mister akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah 2 Al-Isra ayat 23 dan 24. Mister bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanhar tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut usia, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka kedua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua itulah yang disebut dengan birrul walidain. Pintar sekali. Oke. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada pesantren kilat kali ini ya. Baik anak-anak, tadi sudah dengar ya Mister bacakan Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Pastinya sudah
makin banyak pengetahuan kita tentang apa itu birrul walidain ya. Nah, di sini Mister akan mengulangi sekali lagi, apa itu birrul walidain. Jadi, birrul walidain adalah salah satu bentuk etika atau tata krama atau adab kita kepada kedua orang tua. Dengan kata lain, birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sudah tahu ya apa itu birrul walidain? Nah, di sini Mister mau tanya lagi, apa itu hukum birrul walidain? Sudah ada yang tahu belum? Bagaimana hukum birrul walidain dalam Islam? Ternyata hukum birrul walidain dalam Islam ialah fardu ain, yang artinya wajib bagi setiap muslim. Artinya setiap kita itu wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua. Hukumnya fardu ain, yang artinya kalau kita menjalankan maka kita mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan maka berdosa. Jadi bagi kita yang berbakti kepada kedua orang tua, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita durhaka kepada kedua orang tua, maka kita berdosa. Nah, sudah tahu kan apa itu birrul walidain dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Tadi kita sudah membahas bahwa birrul walidain itu hukumnya adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim. Artinya setiap kita itu wajib hukumnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau begitu saatnya kita untuk mewujudkan bakti kita kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak gimana caranya kita untuk mewujudkan berbakti kepada kedua orang tua? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau belum tahu, mari simak pembahasan berikut ya. Sudah tahu ya, hukum berbakti kepada kedua orang tua itu adalah wajib atau fardu ain. Nah, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Terdapat banyak cara sebenarnya untuk kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Salah satu contohnya itu ialah kita harus patuh kepada orang tua kita. Apa yang diperintahkan oleh ibu dan ayah kita harus mematuhinya. Tidak boleh kita melanggar perintah orang tua kita. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua kita. Sebelum pergi sekolah nih misalnya, kita harus salim kepada kedua orang tua. Kemudian kita juga tidak boleh berkata kasar kepada orang tua kita. Nah, itu adalah contoh kita menghormati orang tua kita. Yang ketiga, ringan tangan. Ringan tangan itu artinya kita gemar menolong dan membantu orang tua kita. Misalnya membersihkan rumah, membantu orang tua membeli sesuatu di kedai, di toko, atau membantu orang tua dalam menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Nah, yang keempat, menjaga nama baik orang tua dengan cara nih, kita tidak boleh menjadi anak yang bandel di sekolah, tidak boleh menjadi anak yang nakal, dan kita juga tidak boleh mengejek nama orang tua dari teman kita. Karena kalau kita mengejek nama orang tua dari teman kita, maka nanti teman kita itu akan mengejek nama orang tua kita. Nah, itu tidak boleh dalam Islam ya. Yang kelima, menyenangkan hati orang tua. Bagaimana caranya biar kita bisa menyenangkan hati orang tua? Banyak cara. Cara menyenangkan hati orang tua itu bisa dengan menjadi anak yang rajin, bisa dengan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, kemudian bisa menjadi anak yang pandai atau berprestasi. Tentu saja orang tua kita akan senang. Dan yang keenam, dengan cara mendoakan orang tua. Sudah tahu kan doa kepada kedua orang tua seperti apa?
Ya, doanya itu Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku ketika masih kecil. Nah, selanjutnya, jika birrul walidain itu wajib, apa saja sih kewajiban kita kepada kedua orang tua? Ada yang tahu? Ya, nih, kewajiban kita kepada kedua orang tua saat orang tua masih ada, ya, masih hidup, kita wajib untuk bersikap sabar kepada orang tua kita. Kemudian, kita harus merawat orang tua kita yang sedang sakit dengan penuh kelembutan. Kita harus menyenangkan hati orang tua kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tua kita segera diberi kesembuhan. Nah, lalu bagaimana Mister jika orang tua kita sudah meninggal dunia? Nah, kalau orang tua kita sudah meninggal dunia, kewajiban kita tetap untuk mendoakan agar mereka diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima amal kebaikannya serta ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu surga. Kemudian kita juga harus menyambung silaturahim. Bagaimana caranya? Misalnya orang tua kita punya abang atau adik, berarti om atau tante kita. Nah, kita harus juga menjaga silaturahim kepada om dan tante kita, menjaga hubungan baik dengan mereka. Kemudian teman-teman orang tua kita, itu salah satu cara untuk menyambung silaturahim. Dan yang terakhir, selalu menjaga nama baik keduanya meskipun keduanya sudah meninggal dunia. Alhamdulillah, sudah paham kan? Nah, kalau begitu, jangan lupa untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari ya, agar kita mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pesantren kilat Ramadan kita pada hari ini. Mister tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ayo semuanya, kita sama-sama berdoa, memohon keselamatan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa syamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadlaru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ghafir li zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat wa tabi'a bainana bil khairat wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketemu lagi nanti ya. Mudah-mudahan wabah ini segera cepat berakhir dan kita dapat kembali berkumpul di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق.